Selamat datang kembali di channel gue ya teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas oil cooler pada sepeda motor bore up. Nah, perlu atau tidaknya oil cooler. Nah, sebetulnya oil cooler itu adalah suatu alat sirkulasi oli untuk mendinginkan oli, karena oli itu adalah panas pada saat RPM tinggi, khususnya pada motor-motor yang sudah bore up. Nah, oil cooler biasanya ada pada sepeda motor 125 cc ke atas, khususnya sepeda motor matic, karena motor matic itu hanya mengandalkan kipas yang ada di sebelah magnet dan di bagian sininya dia tertutup. Nah, sebetulnya ada juga beberapa sepeda motor yang 125 cc tidak ada oil cooler atau air coolant atau radiator. Nah, contohnya seperti Supra 125. Nah, itu tidak dilengkapi dengan air radiator maupun oil cooler. Oil cooler adanya di Satria FU. Nah, untuk Matic 125 ke atas itu pun biasanya pakai radiator. Nah, kali ini gue akan ngebahas sebetulnya untuk sepeda motor yang sudah di bore up perlu nggak oil cooler. Nah, itu sih sebenarnya opsional ya buat teman-teman. Cuman kali ini gue untuk ini contohnya seperti Beat ini udah di bore up menjadi 130 cc dengan kompresi 11,7 banding 1. Nah, itu sebetulnya memang sudah menyebabkan mesin panas di atas dari mesin cc standar. Nah, cuman menurut gue dan juga beberapa mekanik yang lain, kalau untuk 130 cc itu masih cukup aman, tidak menggunakan oil cooler dan masih aman untuk digunakan harian. Nah, namun kali ini gue cuman ngasih tips supaya si hawa yang ada di dalam mesin ini cepat keluar. Nah, ini sini gue di bagian tutup mesinnya gue bolong-bolongin supaya angin masuk ke dalam dan membantu pendinginan di dalam mesin. Jadi menurut gue sih nggak perlu harus pakai oil cooler, yang penting kita kasih tambahan sirkulasi udara supaya udara yang ada di bagian head itu bersirkulasi dan membantu pendinginan. Karena kalau mau dipasang oil cooler juga ya itu sih opsional aja, cuman cukup ribet dan biayanya cukup mahal. Nah, ini gue akan sekaligus tutorialkan atau tunjukkan cara membuat lubang-lubang ini pakai bor tangan supaya rapi. Oke, disimak sampai habis ya teman-teman. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Nah, ini sementara covernya kita buka dulu, untuk selanjutnya kita bolongin supaya hawa-hawa di sekitar head dia terbuang. Nah, ini untuk membolongin kita tarik dulu garis, kita bikin polanya supaya nanti dibolonginnya rapi pakai bor. Jadi kita kasih pola dulu ya teman-teman. Nah, ini gua ngerjainnya kebetulan malam nih, jadi gua kasih lampu supaya terang. Nah, itu polanya terlihat ya teman-teman. Sebelumnya kita garis dulu supaya simetris, supaya terlihat rapi dan cantik. Nah, ini gua ngebolonginnya pakai bor tangan. Untuk mata bornya bisa pakai mata bor besi. Nah, ini gue sebelumnya pakai ukuran yang 10 mili. Nah, nanti untuk selanjutnya kita besarkan bisa dibesarin sesuai selera. Nah, ini dalam video ini di beberapa ini gue cepetin aja ya teman-teman supaya tidak terlalu lama. Intinya pada video ini gue mau kasih tahu ke teman-teman atasi motor bore up 130 cc tanpa oil cooler, khususnya teman-teman yang nggak mau ribet bikin jalur oil cooler. Jadi bisa pakai solusi ini untuk menambah pendinginan mesinnya selain kipas. Nah, itu kipas dan cover mesin sebetulnya yang di bagian head yang hitam itu wajib terpasang supaya sirkulasi angin panasnya tertiup dengan sempurna oleh si kipas mesin. Nah, ini lubang-lubang yang gua kasih nih supaya membantu mendinginkan di bagian head sehingga sirkulasi angin dalam mesin itu berputar dengan udara-udara yang sambil kita riding. Jadi angin yang di dalam head itu bersirkulasi sehingga panas mesin berkurang.
Nah, karena kalau sepeda motor matic tuh pendinginannya mutlak hanya dari kipas. Jadi ini kita tambahin bolongan di depan di cover bodinya. Nah, ini untuk si polanya terserah teman-teman ya, mau dibikin bentuk kayak apa. Ada juga beberapa orang dibuat dibolongin terus dibikin jaring-jaring kayak ala-ala racing gitu, atau mau pakai velocity. Nah, intinya fungsinya sama, yaitu untuk membantu mendinginkan mesin. Nah, ini lagi-lagi teman-teman yang seperti yang gue bilang, ini adalah salah satu solusi mengatasi bore up 130 cc tanpa oil cooler. Nah, ini untuk yang motor yang gue kerjain itu punya Scoopy 2013 yang sudah di bore up 130 cc. Karena untuk bore upnya gue pakai paketan BRT. Nah, sebetulnya kalau untuk dari BRT-nya sendiri masih oke sih tanpa oil cooler pun. Kalau masih 130 cc tentu mungkin dengan kompresi yang standar dan juga settingan jangan terlalu irit supaya tidak menimbulkan panas berlebih. Nah, cuman sebelum terjadi overheat, nah kita lebih baik antisipasi dengan membuat lubang sirkulasi atau pendinginan tambahan dengan cara seperti ini. Nah, ini semoga info dari gue bermanfaat ya teman-teman. Nah, sekali lagi tadi yang kayak gue bilang nih untuk Scoopy 2013. Nah, mungkin untuk generasi motor yang beat, starter kasar, starter halus, kurang lebih teknikalnya sama. Tinggal teman-teman tambahin bolongan di bagian cover mesin aja. Nah, untuk mau si modenya atau tipenya terserah teman-teman mau dibikin bentuk kayak apa. Nah, itu sesuai selera teman-teman aja ya, pokoknya dibuat rapi biar enak dilihat secara estetika, jadi tidak kelihatan jelek lah atau trondol gitulah. Jadi cover masih tetap kita pakai. Nah, untuk si pengerjaannya, nah ini bisa dikerjain sendiri di rumah sama teman-teman. Nah, mungkin kalau nggak punya bor ya entah pakai solder mungkin, tapi kalau pakai solder nanti hasilnya mungkin nggak akan bisa serapi pakai bor gini ya. Jadi lebih baik sih pakai bor tangan aja. Untuk mata bornya ya pakai mata bor kayu atau mata bor besi. Nah, itu bisa. Nah, nanti untuk merapikan kita rapikan pakai cutter supaya lubangnya rapi. Oke. Semoga info dari gua bermanfaat ya teman-teman, khususnya bagi pecinta bore up. Cuman supaya tetap terlihat standar, karena kalau pakai oil cooler gitu kelihatannya udah racing banget. Jadi menurut gue sih ya kayak kurang nyaman aja dilihat, kayak kelihatan banget kalau motor kita tuh udah bore upan gitu. Jadi kalau gue lebih seneng melihat motor dia sudah di bore up tapi kelihatan standar, sehingga tidak terlihat trondol atau racing look lah. Jadi masih nyaman dipandang mata. Nah, ini gua rapiin dulu pinggiran-pinggirannya pakai cutter yang baru supaya dia rata dan lubangnya tidak ada bekas-bekas bor yang biasa di pinggirannya tuh. Jadi kita bisa rapikan pakai cutter ya teman-teman. Nah, ini merapikan pakai cutter, hati-hati ya teman-teman karena cutternya cukup tajam, jadi jangan sampai kena tangan. Oke, nah ini kita bisa puter, dan nah ini dari bagian dalam juga nanti kita rapikan supaya lubangnya rapi. Nah, ini untuk jumlah lubangnya sih sama sih, ini nggak ada aturan atau ukurannya, terserah teman-teman aja mau dibuat lebih besar atau jumlahnya lebih banyak, bebas sesuai dengan selera teman-teman aja. Karena pada dasarnya kita tujuannya supaya sirkulasi angin yang ada pada di bagian head aja yang terkurung di dalam, jadi panasnya dia cepat terurai. Jadi istilahnya mirip kayak motor-motor bebek lah, jadi panas yang di bagian head itu tertiup angin dari depan. Nah, ini pun sebenarnya konsepnya meniru motor bebek. Jadi si pendinginan mesin terbantu oleh sirkulasi udara yang dari sini nggak 100% mengandalkan kipas yang ada di magnet. Nah, ini dari bagian dalam akan gua rapikan juga supaya terlihat rapi ya.
Jadi biar kita juga nyaman dan enak lah dipandang mata, nggak belepotan gitu. Nah, kita buat serapi mungkin pakai cutter. Nah, sekali lagi gue bilang hati-hati karena cutternya cukup tajam. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nanti kita tinggal pasang balik ke sepeda motornya, dan insya Allah pendinginan mesin akan sangat terbantu dengan adanya sirkulasi udara tambahan ini. Jadi motor bore up teman-teman aman dari overheat yang menyebabkan mesin bisa jebol. Nah, jangan lupa juga penggunaan BBM-nya diperhatikan ya teman-teman. Untuk sepeda motor yang sudah bore up, pastikan oktannya sesuai dengan kompresi mesin. Nah, untuk kompresi mesin bisa teman-teman cek di Google BBM yang cocok sesuai dengan kompresi mesin. Nah, ini gua rapi-rapikan lagi. Pokoknya gue bikin semaksimal mungkin, serapi mungkin, supaya secara estetika tetap bagus dan menarik lah. Nggak kelihatan asal ngelobangin aja. Jadi supaya lubangnya juga presisi, bulat, tanpa ada bekas-bekas yang berlebihan. Oke, semoga ya info atau tips dari gue ini bermanfaat bagi teman-teman pecinta bore up, yaitu atasi bore up 130 cc tanpa oil cooler. Karena kalau kita pasang oil cooler harus bikin jalur oli lagi lah, yang tentu ya mungkin menurut gue tidak begitu maksimal juga sih, karena nanti kita harus taruh di depan dan segala macam, dan itu memberatkan kerja pompa oli juga sih, kecuali kita tambahkan pompa manual lagi. Cuman itu ya tergantung teman-teman sih mau pakai atau mau pilih opsi yang mana. Mungkin kalau untuk keperluan road race atau balap ya oke lah pakai oil cooler. Cuman kalau untuk harian, kalau gue sendiri sih lebih suka pakai metode ini aja, membantu sirkulasi udara yang ada pada sekitar mesin atau head. Menurut gue dengan cara seperti ini juga udah cukup maksimal, dan terbukti gue udah pakai sekian lama, cukup lama. Nah, itu cukup berhasil dan mesin tidak overheat. Sampai sekarang performa dan mesin masih halus. Dan tentu oli juga untuk sepeda motor bore up tentu teman harus perhatikan, usahakan penggantian sedini mungkin dibandingkan yang standar. Kalau misalnya standar teman-teman 3000-an kilometer, nah usahakan di 2000 tuh udah ganti supaya performa mesin tetap terjaga dan tidak terkikis. Dan pastikan juga teman-teman pakai oli yang asli, jangan pakai oli palsu karena sangat berbahaya. Dan beli di toko terpercaya atau di dealer resmi untuk menghindari oli-oli yang palsu atau yang aspal. Jadi kita terhindar ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini kita tinggal pasang aja karena sudah selesai. Ini dia penampakannya teman-teman untuk lubang hawanya, supaya mesinnya adem dan tidak panas. Oke, nah ini cukup rapi ya. Oke. Jangan lupa subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.